Oke, Mar. Udah, Mar. Yalah. Ya, silakan. Lah, ya kamu lah, bro. Kok jadi aku? Aku aja dulu. Iyalah, seperti biasalah. Kan kamu Oke. dulu. Nabi Isa itu bukan Yesus. Nabi Isa itu adalah Bani Israel Arab. Karena Nabi Isa mengenal Alif Lam Lam Ha. Sementara Yesus Kristus itu bukanlah Nabi Isa. Karena pertama dari tempat lahir, silsilah juga berbeda. Kalau Nabi Isa itu ibunya adalah Maryam. Dan bapaknya Maryam adalah Imran. Sementara Yesus Kristus ibunya adalah Maria dan bapaknya adalah Eli. Jadi sudah berbeda. Ya. Dan silsilah daripada Yesus Kristus jelas, silsilah Nabi Isa kita nggak ketahui ya, karena tidak terdapat di Al-Quran, tapi beredar banyak di kalangan orang karena merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Dan Nabi Isa itu tidak mati di salib, tapi digantikan dengan yang diserupakan. Yesus wafat di kayu salib. Jadi karena itu berbeda, ya biarkan saja berbeda. Agar kita tidak terjadi yang namanya seperti kata Ratu Ento, bahwa orang Kristen menuhankan nabinya orang Islam. Kan lawak-lawak, Mat. Itu nanti kau tatar dulu Ratu Ento itu ya. Ya bisa kau jodohkan juga sama Zulkifli itu. Oke, silakan Mar. Apa yang kau sampaikan? Ya, kalau ngomongin Yesus, terus habis itu ada Isa. Sebenarnya itu gini loh, Bang Rudi ya. Itu tokohnya sama, cuma diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau kita mengkaji dari etimologi ya, dari kultur budaya bahasa kan gitu. Yesus itu kan nama itu kan sudah ditranslate tuh, Bang Rudi, di dalam translate Indonesia ya. Kalau aslinya kan dia seorang Jewish ya, seorang Bani Israel gitu loh. Jadi dia itu punya nama asli itu Yesua gitu loh. Yotsin, Vau, dan Ayin. Nah, itu ditranslate ke dalam bahasa Greek dan kita tahu original teks kitabnya Bang Rudi itu kan Greek Koine ya, berbahasa Greek. Jadi ada satu bentuk translate di sini gitu loh. Itu yang pertama tuh. Dari Yesua, habis itu ke Greek, Yesus ke Inggris jadi Jesus, Jesus ke translate ke Indonesia jadi Yesus, terus ke Quran itu menjadi Isa. Jadi ada translate di situ gitu. Jadi sebenarnya tokohnya itu satu, Bang Rudi, tapi diceritakan dengan perspektif yang berbeda gitu loh. Makanya kan ada tuh Gereja Isa Al-Masih, terus di dalam kitabnya Bang Rudi sebelum LAI yang baru ini ya, dulu itu ada nama Isa Al-Masih gitu. Jadi satu tokoh dengan sudut pandang historis yang berbeda gitu loh. Nggak mungkin ada dua kan gitu. Kalau ada dua, gimana dong ngejelasinnya kan? Nggak masuk akal kan gitu ya. Jadi satu tokoh dengan cerita yang berbeda itu intinya gitu loh. Kalau dalam perspektif Islam, Nabi Isa alaihissalam itu dia tidak disalib, tapi diserupakan. Berbeda dengan iman Kristen kan, iman Kristen menceritakan Yesus itu dia disalib, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, nah kayak gitu. Supaya nggak jadi polemik, Bre, gitu loh. Lanjut. Oke. Aku geli-geli aja melihat kau, Mar. Ada satu Gimana? orang dengan dua perspektif. Dan harus kau akui kedua perspektif itu benar. Kalau kau hanya mengakui perspektif Islam yang benar, berarti kau sudah tidak berlaku adil. Bisa nggak satu kalimat atau satu orang menilai dua perspektif itu berbeda? Ya, dua perspektif yang berbeda adalah sama. Kan tidak mungkin. Yang satu Yesusnya mati, yang satu Isanya nggak dimati, tapi diselamatkan diangkat ke langit kedua. Bagaimana mempertanggungjawabkan keilmiannya ini? Contoh, ada Parsauran Sinaga yang sekarang tinggal di Surabaya dengan Parsauran Sinaga yang sekarang tinggal di Kota Medan. Apakah dia menjadi dua? Ada kedua orang yang sama? Atau satu orang yang sama?
dengan perspektif yang berbeda. Si Parsal Sinaga yang sekarang bernama Umar bin Al-Kafiri, Al-Rizki, Al-Fariski. Sementara sementara Parsauran Sinaga yang di Medan tetap Parsauran Sinaga. Nah, bagaimana kalau ada dua perspektif yang berbeda menyatakan dua-duanya benar? Mana bisa diterima itu di dalam bidang keilmuan? Satu mati, satu enggak mati. Lantas yang mati siapa? Maka harus ada nanti palsu dan asli. Maka dari itu, kalian harus ikhlas bahwa Nabi Isa itu bukanlah Yesus Kristus. Kecuali Isa Al-Masih memang ada di dalam ajaran Kristen, yakni Kristen Arab, yang mana juga mengatakan Isa Al-Masih itu disalibkan. Kecuali itu, Tapi kalau nggak disalibkan, itu bukanlah yang sama. Silakan, Iya. Jadi kalau diskusi itu jangan ke ranah iman, Bang Rudi. Kalau dalam ranah iman, kita nggak bisa debat, kan gitu. Jadi ketika ada satu tokoh dengan perspektif yang berbeda, ya itu mau nggak mau, ya harus diperbincangkan secara ilmiah dan akademis. Gue kasih contoh aja ya. The Four Gospel. Ini analogi, Bang Rudi. The Four Gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu diceritakan dengan perspektif yang berbeda gitu loh. Contoh misal, jam penyalipan juga ada something different di situ. Nah, seperti itu aja kan udah kelihatan. Nah, kita kembali nih ya. Kita kembali ke Yesus dan Isa gitu loh. Kalau saya tanya Bang Rudi nih. Yesua itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab jadinya apa? Itu dulu, basicnya itu dulu. Ayo. Ya, maaf juga, kita tidak sedang berbicara mengenai bahasa. Kalau kau berbicara bahasa, bukan bahasa. Kau jawab dulu itu, Lai. Ya, sebentar. Yesua kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab jadinya apa? Sebentar dulu, Ya. Lanjut. Yesus, kalau kau bilang ditinjau tidak bisa dari segi iman, lantas kita bicara apa? Pertama harus kita lihat ada enggak tokohnya. Sekarang tokoh Isa itu ada enggak? Siapa saksinya? Dan jadi lucu kita bicara Isa yang tidak kita ketahui siapa saksinya. Kelahiran di bawah pohon korma enggak ada saksi. Sementara kelahiran Yesus di Bethlehem itu ada saksi, yakni Yusuf dan para gembala. Kebiasaan kalian berbicara sesuatu yang tidak memiliki saksi, Ya. Siapa saksi kelahiran Isa? Enggak ada kan? Karena saat itu Maryam itu seorang diri. Setelah Isa lahir baru dibawa kepada kaumnya. Nah, kalau kau tidak bisa mengaitkan itu dengan iman, berarti kita tidak ada gunanya berbicara. Ada satu orang tokoh dengan dua perspektif yang berbeda dan dianggap dua-duanya benar. Lantas kau mengambil contoh dengan Bible. Bible itu memang melihat sesuatu itu dari sudut berbeda, tetapi objek dan subjeknya sama. Yesus yang dia bahas itu adalah sama-sama Yesus yang lahir di Bethlehem, yang disaksikan oleh para gembala, orang Majus, dan ada Yusuf. Ada nggak perbedaan? Nggak ada, Kalau mengenai jam, itu cara pencatatan. Sementara Al-Quran dengan Bible tidak cara pencatatan, Bagaimana Al-Quran bisa mengatakan dia tidak disalib? Sementara Bible mengatakan disalib. Bagaimana yang datang belakangan bisa mengatakan yang awal ini yang salah? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya dari kelahiran saja, belum bisa kau buktikan siapa saksi kelahiran Isa. Nggak ada. Tapi kelahiran Yesus Kristus ada yang menyaksikan. Minimal Yusuf. Kalau mau lebih luas itu orang Majus dan para gembala. Ya. Nah, sekarang kalau kau bicara tentang nama, Isa tidak mengenal yang namanya YHWH. Dia hanya mengenal Alif Lam Lam Ha. Itu fakta, Tidak bisa kau rubah-rubah. Ya udah. Kalau kau tetap memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus,
maka kau harus mengakui ada perubahan nama dari YHWH menjadi Alif Lam Lam Ha. Berarti nama itu tidak kekal. Berarti dia tidak berawal dan tidak berakhir. Menjadi dia berawal YHWH dan berakhir menjadi Alif Lam Lam Ha. Silakan, Mas. Ya udah gini aja, original teks kamu bahasanya apa? Kitab kamu? Ya. Bahasa Greek kan? Bahasa Greek kan? Bilang silakan biar aku jawab. Iya. Oke, Original, jawab. ya original teks PB kamu itu bahasa apa? Original teks. Oke, kalau kau merujuk bahasa apa? Pertama, Yesus itu sudah pasti berbahasa Ibrani. Karena dia berada di Yerusalem. Tunggu dulu, Mas. Tunggu. Orang nggak nyampe 2 detik. Enggak. Kan kita bergantian. Tadi aku diam. Aku bilang silakan biar aku jawab. Kau sudah bertanya. Ya, bahwa Yesus itu karena dia berada di Yerusalem menggunakan bahasa Ibrani, Mas. Kemudian pada saat itu bahasa yang internasionalnya kalau kita ikuti sekarang baru bahasa Grek, Yunani. Baik di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani tidak mengenal namanya Alif Lam Lam Ha. Sementara Nabi Isa mengenal Alif Lam Lam Ha. Jadi biarkan Isa itu nabi orang Islam yang berbangsa Arab. Sementara Yesus itu biarkan menjadi nabi guru Tuhan orangnya Kristen. Silakan, Mas. Iya, jadi ada hal yang lucu gitu loh. Anda mengklaim Isa bukan Yesus. Sementara kitab Bang Rudi itu original teksnya itu bahasa Greek gitu loh. Dan di situ ditulisnya Yesus gitu loh. Jika malaikat Gabriel itu bertemu dengan Miriam ya. Gue ngomong Miriam karena nggak ada orang Bene Israel di era Second Temple itu nggak ada yang namanya Maria, nggak ada. Kenapa? Karena itu bentuk translate gitu loh. Jadi nama Yesus, nama Maria, Yohanes itu sebenarnya nggak ada, itu bentuk translate gitu loh. Makanya ketika Bang Rudi tadi ngomong Alif Lam Lam Ha, maka saya pertanyakan gitu loh. Original teks kitab Anda itu bahasanya bahasa Greek gitu loh. Tuhan yang disembah di dalam original teks Anda itu kurios gitu loh. Jika Yesus atau dia punya nama asli Yesua, itu nggak mungkin Yesua itu menyembah kurios gitu loh. Sementara dalam Markus 12 ayat berapa itu kalau nggak salah 28-29. Jika Yesua ini seorang Bene Israel, dia akan mengucapkan bahasa-bahasa dia. Dia ngatain Fayaan Uto Yesua Arizona Lechol Hamidshvot Sema Israel Ashem Elokenu Ashem Echad. Yesua nggak pernah menyembah kurios. Masalahnya di situ. Kalau saya mengikuti mindsetnya Bang Rudi loh ya. Tapi kalau Bang Rudi mau objektif kita berbicara terkait masalah filologi, beda lagi gitu loh. Makanya ketika Anda mengatakan Yesus bukan Isa, saya tanya. Di era Second Temple, ya, gue langsung ke sejarawan Yahudi, ada namanya Josephus Flavius. Coba Anda buka di dalam bukunya Josephus Flavius, ada nggak di situ tertulis secara letterlik Yesus pakai huruf Y-E-S-U-S? Nggak ada Bang Rudi gitu loh. Makanya Bang Rudi harus belajar tuh. Ada yang namanya Injil Khi. Kenapa kitab suci Anda itu diterjemahkan ke dalam segala bahasa kan gitu. Jadi kalau Bang Rudi hanya berfokus dengan terjemahan terus habis itu mengklaim Yesus bukan Isa, nah ini keliru gitu loh. Artinya begini loh Bang Rudi, segala sesuatu itu harus berdasarkan data secara ilmiah dan juga akademis. Saya ngomongin dari sisi nama, dia punya nama asli Yesua, terdiri dari huruf Yod, Sin, Fo, dan Ayin. Nah, huruf Yod ini padanan kata yang sama dengan Greek itu apa gitu loh. Makanya ketika huruf Yod dicari padanan katanya di dalam huruf Greek, ketemunya apa? Iota gitu loh. Jadi Yod dengan iota itu sama. Ini dalam padanan kata loh Bang Rudi. Jadi artinya kalau Bang Rudi memaksakan bahwa Yesus bukan Isa, nah ini sudah akrobat di dalam kultur budaya bahasa. Jadi kita basic dulu nih.
siapa Yesus dalam konteks segi nama. Kan kita nanti naik tuh. Kenapa kok ada nama Yesus dalam LAI? Dari mana? Ngambil dari King James Version. KJV mengambil dari TR, Textus Receptus. Textus Receptus, apakah menuliskan Yesus? Tidak. TR menuliskan Yesus. Nah di sini harus kayak begitu loh Bang Rudi. Tapi kalau Bang Rudi, di PB itu Yesus disalib. That's right, itu benar dalam imannya Bang Rudi, gitu. Tapi dalam iman saya sebagai seorang praktisi Islam, saya nggak percaya gitu loh. Kenapa? Saya melihat dari sudut nama seorang tokoh, tokohnya satu dengan perspektif yang berbeda gitu loh. Nabi Isa alaihissalam nggak disalib. Bukan saya membenarkan dua-duanya. Jadi ada something different terkait Yesus ini gitu loh. Yesus dalam perspektif Kristen seperti Bang Rudi narasikan, disalib Tuhan Allah juru selamat, alfa omega, pribadi kedua dari Trinitas. Tetapi itu berbeda dengan perspektif Islam. Nah, di sini Bang Rudi harus bisa menerima mana persamaan dan mana perbedaan. Tapi kalau dalam segi konteks nama personal yang ditranslate itu sama gitu loh Bang Rudi. Lanjut, silakan. Oke, terima Bang. kasih Mar. Aku tutup kamera ya. Lucu-lucu lihat Mar. Di satu sisi kau bilang bahasa asli kami bahasa Yunani Grek. Tadi kau bilang Yeshua, itu bukan bahasa Ibrani Mar. Bukan bahasa Grek, ya. Jadi kau membalik-balik semuanya ini Mar. Kalau memang kau konsisten, kau mengatakan Yeshua, ya bagaimana bisa menjadi Isa? Kalau mengambil bahasa Yunani, Yesus, ya kan? Memang aku tidak bilang bahwa nama aslinya adalah Yesus. Yesus itu kan kami memanggil. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, Mak. Nah, sekarang kau bilang ada satu orang dengan perspektif yang berbeda. Terus kau bilang ada sesuatu yang berbeda di situ. Kan jadi lucu, Mak. Bagaimana kau mengakui bahwa yang berbeda itu, yang asli yang datang belakangan. Sementara ribuan tahun orang mengakui inilah yang asli. Contoh, ketika orang berbicara tentang Candi Borobudur, maka catatan sejarah lama mengatakan begini Bogono, tiba-tiba datang orang, oh itu adalah peninggalan Raja Salomo katanya. Bagaimana kau mempercaya itu peninggalan Raja Salomo? Oh itu dipandang dari perspektif yang berbeda. Karena dia melihat ada di situ Salomo misalnya. Yang nggak bisa Mar. Kalau kau memandang sesuatu dengan perspektif yang berbeda bukan begitu. Contoh, ketika Yesus naik dari bawah ke atas ke gunung, yang dari atas mengatakan Yesus naik, kan begitu. Yang dari bawah mengatakan apa? Yang dari bawah mengatakan Yesus naik. Yang dari atas mengatakan Yesus berjalan aja, nggak pakai naik, nggak pakai turun. Jadi itulah namanya perspektif Mar. Berbeda dengan kalau ada satu orang dengan kisah hidup yang berbeda, terus kau anggap sama. Sekarang kau bilang Miriam, oke kita lihat Miriam. Sekarang ibunya Miriam di dalam Al-Quran, bapaknya adalah Amran. Makanya saya curiga. Kalau merujuk kepada Bible, Imran dan Musa dan Harun itu kakak beradik. Bapaknya Amran, kalau di Al-Quran Imran. Kenapa bisa kau sama-samakan itu Mar? Itu nggak bisa kau samakan Mar. Ya, nah sekarang mengenai perubahan kata dari Yeshua menjadi Isa itu bagaimana Mar? Itu belum kau jelaskan pertanggungjawabannya. Karena kau mencari seri, maka kau buat dari Yeshua menjadi Yesus, baru menjadi Yesus. King James Version J pakai English ya, baru kepada Indonesia pakai Y. Kan kau cari remis Mar. Saya tidak melihatnya dari perubahan nama. Siapapun namanya, selagi bapaknya di akte kelahiran sama, pasti orangnya sama Mar. Sementara yang mau kau buktikan ini bapak ibunya berbeda atau akte kelahirannya berbeda, terus kau bilang sama, hanya sudut pandang berbeda. Ya nggak bisa Mar. Dan kau bilang Yesus tidak pernah menyembah kurios. Loh, kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada kurios dan teos Mar. Kau jangan kesampingkan itu. Giring-giringmu kemana? Lah, kalau kau sudah akui menyembah kurios, kenapa berubah jadi alif lam lam ha? Alif lam lam ha itu Mar. Di zamannya Yesus itu atau di zamannya Grek itu tidak dikenal Mar.
kau semakin menambahkan bahwa alif lam lam ha ini bukanlah yang disembah Yesus. Kau sudah ngakui kurios. Pasti nanti kau cabut pernyataanmu, nggak kurios lagi. Demi mencari remis dan mencari kemenangan. Kau bukan cari kebenaran lagi, Mar. Karena bahasa Grek tidak ada alif lam lam ha. Makanya tambah banyak perpanjang perubahan nama alif lam lam ha ini kau buat. Dari Yesua menjadi kurios, menjadi alif lam lam ha. Berarti alif lam lam ha ini bukanlah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi berawal dari Yesua, Yahweh itu berubah menjadi kurios dan berakhir menjadi alif lam lam ha. Harus kau perhatikan itu, Mar. Semua pernyataan yang kau bilang, tolong kau ingat satu-satu. Yesus memanggil kurios, kau bilang. Kok tiba-tiba menjadi alif lam lam ha? Bagaimana jalannya itu, Mar? Silakan, Mar. Suara Mar, tertutup. Ini orang Jewish. Nah, di sini untuk personal name dari sang pencipta kan jelas. Yod Eva V, kan gitu Bang Rudi. Ya. Kenapa kok bisa jadi kurios? Itu pertama. Jadi Bang Rudi harus mempelajari konteks gitu loh. Kultur, budaya, bahasa. Bang Rudi, saya rasa nggak paham kultur budaya Semitik gitu loh. Kalau Greek itu masuk dalam rumpun Helenis. Kultur budaya Helenistik itu berkaitan kultur budaya Semitik. Sementara bahasa Ibrani dan dalam bahasa Semitik, bahasa Semit. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu kurios. Tapi saya menjelaskan dari nama asli dia, Yod, Shin, Vo, dan Ayin, itu ditranslate ke dalam bahasa Greek. Ada padanan kata antara Yod dan Iota. Kan gitu. Huruf pertama dari Yesus itu Iota. Huruf pertama dari Yesua itu Yod. Gitu loh. Jadi dicari padanan kata yang pas. Nah itu Bang Rudi harus tahu. Terus yang kedua, masalah alif lam lam ha. Anda tahu nggak? Di era abad ke-9, ada nggak nama Allah di dalam kitab sucinya umat Kristen? Ada. Itu ada manuskripnya di abad ke-6. Mencantumkan alif lam lam ha. Bagaimana Anda mau mengingkari itu? Gitu loh. Jadi Anda harus belajar dulu nih kalau ngomongin masalah kultur budaya bahasa, dibahas dari sisi filologi. Jadi jangan-jangan Anda ketika Anda membaca apa ya, Bible, kalau di Indonesia kan di kitabnya Bang Rudi kan Alkitab. Sementara di sini aja loh Bang Rudi, saya pakai narasi dari Raf David Kimchi di sini. Ini juga nggak pernah ditulis di sini, ini kurios. Sesembahan nggak ditulis kurios, tapi oleh karena dari satu sisi historis di era Ptolemaios, orang-orang Greek dari raja-raja Greek pada waktu itu mengundang para sofer untuk menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Greek. Paham di situ? Nah, makanya perjanjian baru Anda yang original teksnya berbahasa Greek, dia itu menerjemahkan kisah Yesua yang dalam konsep kultur budaya Jewish dimasukkan ke dalam kultur budaya Helenis dalam tanda petik berbahasa Greek gitu loh. Makanya Pontius Pilatus kan ada dalam PB Anda. Itu kan menuliskan ketika Yesus disalib di situ ditulis Yesua Hanotsri Melek Hayeyudim. Itu di dalam bahasa Hebrew. Terus di dalam bahasa Greeknya apa? Terus apakah Anda mengatakan bahwa Yesua dan Yesus itu berbeda? Jelas tidak. Ini dalam rangka kultur budaya bahasa, Bang Rudi. Jadi Anda tidak bisa mengkesampingkan itu. Tapi kalau perspektifnya berbeda, memang berbeda gitu loh. Makanya Pendeta Anwar Chen selaku penanggung jawab LAI itu juga memasukkan nama Allah karena dia melihat ada manuskrip di abad ke-9 milik umat Kristen
memakai nama Allah gitu loh. Jadi Anda harus belajar dari situ dulu. Kalau masalah iman yang seperti saya bilang, nggak ada masalah bagi saya. Yesus disalib, terus Yesus itu Tuhan, nggak ada masalah gitu loh. Yang kita bahas dulu ini dari kultur budaya bahasa dulu. Kalau sudah selesai dari kultur budaya bahasa, kita ngomongin nih kronologisnya, ceritanya Yesus dengan Isa ini seperti apa gitu. Tapi kalau Anda memakai iman Anda tanpa melihat konteks luar, apakah Yesus itu disalib? Anda bisa pakai narasi dari sejarawan Jewish. Ada Josephus Flavius. Dari kalangan tim Bapak Gereja ada Tacitus. Nah, kita coba uji nih ya. Narasi dari Josephus Flavius dengan Tacitus kita uji. Kita tanyakan nih sama orang-orang Judaism. Kan gitu. Benar nggak sih Yesua atau Yesus atau Yesus atau Jesus atau Yesus benar salib gitu loh. Sementara dari kalangan Judaism, Bene Israel, everything about Jesus they don't know. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus? Jangankan menyalibkan Yesus, Bang Rudi. Orang-orang Jewish itu tidak bisa menerima Yesus sebagai warga negara atau dikatakan sebagai seorang Bene Israel. Dan saya juga objektif. Baik Yesus, baik baginda Rasulullah itu ditolaknya sama orang-orang Israel gitu loh. Gue objektif di sini Bang Rudi. Jadi Anda jangan istilahnya ketika Anda berdialog, Anda berdasarkan iman Anda. Nggak bisa. Gitu loh. Kalau Anda berdebat dengan iman Anda, ya ngapain kita berdebat? Kita taruh nih contoh misal, ini kitab kita taruh nih blok 1, 2, 3. Kristen mengimani Yesus itu disalib dan berbeda dengan Isa. Kan gitu iman Kristen. Di Islam mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam itu nggak disalib. Ada satu, kan ada tuh, the three religion of Abraham, ada Judaism, ada Islam, ada Kristen. Tinggal satu ini. Kita tanya nih sama orang-orang Judaism, benar nggak sih Yesus itu disalib kan gitu? Ternyata orang Judaism nggak mengenal, bro. Bahkan Rabbi Shmuley Boteach di dalam bukunya itu berupaya untuk mengembalikan Yesua ke dalam kalangan Israel gitu loh. Kenapa? Karena di dalam tulisan Rabbi Moshe ben Maimon atau yang dikenal sebagai Rambam yang udah dikodifikasi, itu juga mencatut nama Yesua yang ada di PB itu ditarik masuk ke dalam satu literatur Jewish, Melachim Ulmi Chamot gitu loh. Nah kalau kayak begini kan dialognya enak Bang Rudi. Anda jangan mengedepankan iman Anda, nggak ketemu nanti gitu loh. Kalau Anda percaya lebih dulu kalangan Moshe Rabbeinu dibandingkan dengan Kristen, maka yang menjadi pengukur siapa? Kan gitu. Apakah Yesus itu diterima sama kalangan Bani Israel? Enggak. Apakah baginda Rasulullah itu diterima sama kalangan Bani Israel? Enggak diterima. Jadi kita ini sama-sama enggak diterima sama kalangan Jewish gitu loh. Jadi yang menjadi tolak ukur siapa? Kita tanya sama orang Jewish, benar enggak nih? Kalangan-kalangan Yahudi menyalibkan Yesus. Bukankah dalam PB-nya Bang Rudi, orang Yahudi berteriak tuh, salibkan dia. Kan menjadi hal yang rancu. Contoh misal, ketika Yesua diperhadapkan dengan seorang wanita berzina, apa kata ahli-ahli Taurat? Rajam dia. Itu adalah aturan hukuman dari kalangan Sanhedrin. Ya. Kalau misal ada bangsanya sendiri berbuat kesalahan, maka yang dilakukan adalah hukum apa? Hukumnya orang-orang Bani Israel. Tapi ketika Yesua diperhadapkan kepada Pontius Pilatus, sementara cerita Pontius Pilatus versi New Testament dengan versinya Josephus Flavius, itu ada something different di situ, ada hal yang berbeda. Pontius Pilatus kalau di dalam perspektif Josephus Flavius itu sangat kejam, berbeda dengan yang ada di PB. Pontius Pilatus bak laksana seorang malaikat, dia mencuci tangan loh. Dia ngomong sama Yesua, dia tidak ada salah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi, lagi-lagi penulis Gospel, mencatut di situ. Orang Yahudi bilang kepada Yesua, salibkan dia. Kan menjadi hal yang aneh. Bagaimana mungkin seorang Jew, seorang Jewish, seorang Bani Israel
menghukum rakyatnya sendiri dengan cara yang bukan dengan cara perspektif Sanhedrin. Bagaimana mungkin Anda bisa membantai itu gitu loh. Justru kalau Anda ngomongin Yesus disalib, mau nggak mau, suka tidak suka, Yesua pernah ngomong, ada tertulis tentang dia ya, tentang Yesua, ada tertulis, Mesias harus menderita, mati, dan bangkit di hari ketiga. Kenapa kok harus orang Jewish yang disalahin gitu loh? Bukankah rencana penyalipan itu kan rencana dari bapaknya Yesus sendiri. Nah, itu yang dikenal sebagai konteks soteriologi dalam teologi Anda. Jadi ketika Bang Rudi ngomongin Yesus disalib atau kagak, ya Bang Rudi harus ingat dulu gitu loh. Bagaimana Anda menyikapi ada seorang Yahudi mengatakan salibkan dia untuk orang Yahudi pula gitu loh. That is wrong. Itu nggak pernah diajarkan sama orang-orang Sanhedrin. Yesua seorang Bani Israel. Dia diceritakan di dalam Matityahu, dalam Matius, dia dari suku Yehuda. Bagaimana mungkin ada seorang suku Yehuda dijatuhi hukuman salib? Ini nggak benar. Coba Anda jelaskan. Silakan. Oke, terima kasih, Mar. Panjang kali. Umar mau cari remis aja nih kulihat ini. Ya, kalau Muhammad tidak dikenal orang Israel, itu derita kalian. Memang Israel tidak mengenal Muhammad. Kalau Yesua memang dikenal, bahkan fakta sejarahnya ada, Mar. Bahkan penyalipan itu ada, di Golgota ada, daerah-daerahnya ada, kelahirannya ada, semuanya ada. Bahkan tempat-tempat itu pun sekarang diyakini oleh orang Israel dan orang Yahudi. Itulah kalau orang melakukan wisata rohani, itu ada tempat-tempat itu ada, Mar. Isa kan tidak tahu di mana lahirnya, Mar. Bawa pohon kurma yang mana lahirnya, dan tidak pernah diakui oleh orang Arab. Ini loh tempat lahirnya, dan tidak pernah diakui oleh orang Yahudi. Ini loh tempat lahirnya, di bawah pohon kurma ini. Memang saya belum pernah ke Israel, tapi saya lihat foto-fotonya. Tidak pernah dikatakan di atasnya itu pernah tumbuh pohon kurma, Mar. Kita bicara catatan sejarah, fakta sejarah yang ada saat ini, Mar. Kalau mencari remis ya gampang aja, Komar. Tadi kau yang mengatakan di awal. Yang pertamanya Yod-Hep-Pape, tiba-tiba berubah jadi Kurios. Kan kau yang bilang. Mana pernah Yesus menyembah, apa kau bilang tadi dia, memanggil Tuhannya dengan Kurios. Lah, kok bisa berubah jadi Alif Lam Lam Ha? Dan kau juga mengatakan, Mar, oh sudah terdapat di dalam kitab abad ke-9. Jangankan abad ke-9, Mar. Kalau kau tahu yang namanya Habib Najah, dia itu memang seorang Antioquia dan pergi ke tanah Arab mengabarkan Injil. Kemudian dicincin seorang martir, Abdullah Allah bin Abu Bakar Muhammad. Sudah ada kata Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kita sih lihatlah kisah para rasul ayat 2 itu, ayat yang 11 itu. Di situ ada orang Arab mendengar juga perkataan itu. Makanya aku bilang, Mar, kau pun harus merubah pernyataan bahwa Allahmu itu dia tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kau ngotot seperti itu, Mar, kau harus rubah bahwa Allah itu awalnya Yod-Hep-Pape, berubah jadi Kurios dan berubah lagi berakhir menjadi Allah. Alif Lam Lam Ha. Dan itu yang aku bilang, aku mengikuti alur pikirmu. Terus kau bilang, oh, mana ada dia menyembah Kurios, apalagi Allah. Alif Lam Lam Ha. Gimana sih kau nih, Mar? Kau sok-sok intelek, memang kuakui kau banyak ngerti istilah-istilah. Tapi istilahmu itu pun kalau ku teliti nanti belum tentu benar. Ya, Mar. Wah, menurut Rambang ini, entah apa kau bilang itu, Mar. Sama seperti kemarin si gladiator itu, entah siapa namanya, lupaku. Ketika kami berbicara tentang catatan sejarah, mengapa di dalam hadis itu ada hadis doif dan hadis sahih? Dia bilang kalau hadis doif itu tidak linier terhadap Al-Quran. Ya, kenapa kau larang kami mencari yang linier? Saya bilang, kalian kan mencari remis. Kalian cari ulasan-ulasan Rabi, Rambang yang tidak sesuai dengan Bible. Gampang mencarinya itu, Mar. Aku ambil aja kitab Syiah. Sudah kelepek-kelepek, kau nggak bisa membuktikan keislamanmu, Mar. Memang dia itu bukan Islam. Islam Syiah itu. Jangan kau bilang nggak Islam, marah orang itu. Itu biar kau tahu. Makanya kita sekarang ini jangan cari remis. Jangan cari berkelit.
Kita lihat aja fakta sejarah di Israel bahwa masih ada sampai hari ini tempat kelahiran Yesus, bukan tempat kelahiran Isa. Yesus betul, Yeshua Hamashiach betul, tapi bukan dibuat di situ tempat kelahiran Isa. Gak ada garis miring Isa. Sama dengan disalib yang dibuat oleh Pilatus. 3 bahasa, tidak ada bahasa Arab. Mana ada dibuat situ Isa? Ada terdapat di dalam Bible yang kau sebut tadi, kan dalam Bible, dalam 3 bahasa. Satu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kalau nggak salah Latin satu entah apa ya. Nggak ada di situ Isa. Apakah Isa ini berubah nama lagi? Menjadi Yesus sudah lama-lama, tahun 500, tahun 600 jadi Isa. Mana bisa begitu, Mar? Kau sudah menjelaskan dengan baik dan benar, ya Mar? Cuman kau masih labil. Sudah kau jelaskan bahwa yang pertama sekali muncul itu namanya Yeshua. Kemudian ditranslate ke dalam bahasa Grek, betul. Dalam bahasa Arabnya mana? Tidak ada kau jelaskan kapan itu ada, Mar. Itu ada tahun 610. Ya kau cari saja fakta-fakta sejarahnya banyak, Mar. Ya. Nah, kemudian Mar, kau mengatakan Muhammad ditolak. Saya terima kau bilang, ya Yesus ditolak juga. Keliru kau, Mar. Murid-murid Yesus orang Yahudi. Gimana sih kau ini, Mar? Masa lupa kau murid-murid Yesus orang Yahudi? 120 rasul juga orang Yahudi. Kau mengeneralisir Yesus ditolak. Keliru. Kalau Muhammad ditolak wajar karena Muhammad datangnya 610. Orang Yahudi tidak pernah berhadapan langsung muka dengan Muhammad ketika Alkitab dituliskan. Pakai logikamu, Mar. Alkitab terakhir di kanon itu 325. Kitab-kitab daripada Yahudi juga sebelumnya. Muhammad datang 510. Jelas mereka nggak kenal 570 dan mulai menjadi nabi 610. Gak bisa kau samakan mencari remis dengan Yesus, Mar. Kau bilang Yesus ditolak, Yahudi. Dari mana jalannya ditolak murid Yesus orang Yahudi? 120 rasul yang di Yerusalem itu orang Yahudi. Kau generalisir semua. Kalau kau bilang sebagian, iya. Tapi Muhammad betul ditolak. Karena memang bukan ditolak, tidak terkenal, tidak dikenal Yahudi. Mana ada Yahudi berbicara di kitab Al-Quran? Dan itu, Mar. Kau baca Al-Quranmu dengan baik dan benar, urutan sejarah kau lihat. Bagaimana orang Yahudi berbicara di Quran. Makanya aku bilang bahkan Bani Israel pun berbeda Bani Israel yang di Bible dengan Bani Israel yang di Quran. Tadi baru saya bahas Kurdistan mengenai Bait Allah. Kenapa Bait Allah itu Baitul Maqdis itu? Masjid Aqsa itu. Itu Bait Allah keberapa, Mar? Bait Allah pertama dulu zaman Salomo, baru dibangun lagi Bait Allah kedua. Mana ini Masjid Aqsa ini? Bait Allah keberapa itu? Ketiga. Jangan kau sama-samakan. Jadi makanya aku bilang biarkan Isa punya orang Arab, Isa Arab ada. Memang bahasa Arabnya Isa. Biarkan kami dengan Yesus kamu atau Yesus atau Yeshua Hamashiach itu biarkan saja berbeda. Karena sejarahnya sudah berbeda, Mar. Kenapa dari tadi kau tidak ada mengaitkan daripada bahasa Ibrani ini ke bahasa Arab? Pernyataan rabi-rabi mengenai Isa. Pernah nggak rabi mengeluarkan statement benar Isa itu ada? Nggak pernah, Mbak. Rabi lebih bagus mengeluarkan statement mengenai Yesus atau Yesus. Karena mereka mengenal. Sekalipun mereka tidak menerima. Tapi mereka tahu ada nama itu. Nabi Isa. Tahu nggak mereka catatan rabi siapa mengenai Isa? Di zaman itu loh ya, jangan kau bilang di zaman sekarang. Ingat urutan waktu. Isa itu kalau betul adalah Yesus, maka dia hidup di tahun 1 sampai 33. Sementara kalau kita gali dari 2 kitab suci, Mar, bisa nggak kau pertanggungjawabkan Nabi Isa hidup di tahun 1 sampai 33? Coba kau buktikan dari Quran. Kalau saya memang nggak bisa membuktikan, kenapa? Ada Isa berbicara dengan Allah SWT.
Itu harus kau perhatikan itu, Mar. Ketika dia mengatakan ada tiga, apakah engkau mengatakan aku dan ibumu, kalau nggak salah aku surah 6, 116 mungkin ya. Nanti bisa kita lihat. Tiga adalah tiga Tuhan katanya. Sejak kapan ada tiga Tuhan di zaman Isa? Kalau di zaman Yesus bukan tiga Tuhan. Kau tadi sudah bicara. Makanya apa yang keluar dari mulutmu kau ingat. Inilah kelemahan kalian kalau berdiskusi. Nyap, 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 nyap. Tapi lupa apa yang kau ucapkan. Tadi kau yang membilang kurios. Sekarang kau cabut lagi. Dan aku bilang, pasti kau cabut. Kau cabut. Sekarang lagi nih. Ada nggak orang rabi rambang-rambang yang kau bilang itu? Buka bukunya. Ada nggak tulisannya di situ Isa? Nggak ada, Mar. Ada nggak mereka itu? Kalau tahu kau sejarahnya. Bahwa bagaimana Isa itu disalib itu dari Raja Damaskus. Bukan Pilatus, bukan Herodes. Bukan Alexander yang Agung. Pahami dulu tuh, baca tafsir Ibnu Katsir, itulah sejarah dari ajaran Islam itu mengenai Isa. Bahwa Raja Damaskus mengutus orang untuk menangkap Isa di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itulah Masjid Aqsa itu. Masa kau nggak baca, kau lebih fokus kepada ini sekarang, kitabmu sendiri kau nggak tahu. Sementara zaman Yesus Aqsa itu nggak ada. Kita bicara literasi sejarah aja. Pernah nggak orang Yahudi mengakui Aqsa itu adalah Bait Allah di mana Yesus mengajar? Nggak pernah, Mar. Kalau kau tetap ngotot, makanya aku bilang ini tipuan nyata. Makanya aku bilang biar berbeda. Kau punya iman sendiri, kalau kau ngotot sama, maka ini tipuan nyata. Karena tidak pernah Yesus mengajar di Masjid Aqsa. Tidak pernah. Bahkan rabi-rabi pun tidak pernah menuliskan Masjid Aqsa itulah Bait Allah kedua. Tidak pernah itu, Mar. Sementara di sejarah Islam, bahwa Nabi Isa mengajar di Masjid Aqsa. Baca tafsir Ibnu Katsir, Mar. Itu kan urutan sejarahnya. Kemudian, Mar, yang mau menangkap Nabi Isa siapa? Kami tidak pernah menyalahkan Yahudi. Tidak pernah keluar dari mulut orang Kristen menyalahkan Yahudi, apalagi Romawi. Kenapa tidak pernah? Karena Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi umat Islam, baca aja tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang menangkap Yesus? Sampai Isa. Sampai hari ini misteri. Kau bukalah fakta. Tunjukkan kepada kami. Ini loh yang menangkap Isa. Dia ditangkap karena ini. Kau mengatakan tidak mungkin seorang Yehuda disalibkan. Siapa bilang nggak mungkin? Hukum daripada Israel. Zaman Musa. Siapa menghujat Allah. Itu memang disalibkan, Mar. Tidak melihat dia dari suku apa. Maka kalau kita lihat Yesus itu menyamakan, sekalipun engkau manusia, menyamakan diri dengan Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Yohanes, kalau kau bilang, wah itu kan tidak bisa karena itu iman. Bagaimana kami punya catatan sejarah, Alkitab kami itu juga merupakan runutan sejarah. Tidak bisa juga kau tiadakan. Sekarang kau buka tafsir Ibnu Katsir. Catatan sejarah mana yang dibuat Ibnu Katsir? Kau terangkan kepada kami. Rambang mana yang diambil? Bahwa dia mengambil bahwa Isa itu adalah perintah dari Raja Damaskus. Kalau mampu, Komar, terus jelaskan kenapa Isa itu mau disalib. Sesuai catatan sejarah, Mar. Kalau kau tidak bisa menjelaskannya, apa gunanya kau bicara pakai istilah-istilah ini? Sekarang tugasmu, tolong buka buku-buku Yahudi yang zaman Isa itu ada, yang mengakui Isa itu ada. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi. Jadi saya koreksi dulu ya. Pertama Bang Rudi ini ngomongin pengkanonan tahun 325. Enggak ada loh Bang Rudi. 325 itu konsili Nisea. Apa sih konsili Nisea itu? Itu terkait bagaimana ada seorang presbiter ya. Ada satu presbiter namanya Arius. Ini kalau di tahun era 325, ada seorang presbiter namanya Arius. Arius ini diundang sama patriark di Alexandria untuk berkhotbah. Nah, si Arius
itu membuat satu frasa di gereja Alexandria. Frasanya itu kayak begini nih. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah, frasa itu membuat polemik di dalam internal kekristenan di era gereja-gereja apostolik. Nah, dari frasa itu muncul yang namanya Dewan Okumene. Maka dibuatlah konsili. Gayung bersambut ada Kaisar Konstantin. Jadi nggak ngebahas pengkanonan, Bre. Jadi kalau pengkanonan kitab sucinya umat Kristen, mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan Pertama, itu baru ngomongin pengkanonan gitu loh. Sementara kalau saya lihat Bang Rudi ini kan orang reform, seorang reform, ya. Kalau saya sebut Lutheran pasti nggak mau, gitu. Pasti orang proti. Saya pakai istilah proti, Protestan yang jelaskan gitu. Nah, sementara Protestan ini kitabnya jumlahnya 66 gitu loh. Kitab Anda ini dapat dari mana? Kalau nggak dapat dari bapak-bapak gereja kan gitu. Ortodoks kitabnya sangat tebal. Katolik kitabnya kurang lebih 73, Protestan 66. Nah, yang salah yang mana nih dari yang ketiga? Terus yang kedua, Anda ngomongin masalah nggak bisa diganti. Loh, kalau nggak bisa diganti, kenapa? LXX atau yang dikenal sebagai Septuaginta versi Kristen ya dalam tanda petik ya. Kalau Tuhan sesembahannya orang-orang Bene Israel itu namanya Hashem, saya ngomong dalam bentuk ketif kere kan gitu. Yod Evav dibacanya Hashem dalam bentuk ketif kere. Kenapa kok bisa jadi kurios kan gitu? Kenapa kok bisa jadi kurios? Nah, disinilah Bang Rudi nggak ngerti terkait masalah translate dalam konteks Injil Khi. Bang Rudi harus belajar tuh sama Pendeta Teguh Indarto, atau belajar sama Pak Albert Rumampuk, atau belajar sama Pak Budi Azali, atau belajar sama Pak Isra Zoru. Terus yang kedua nih, saya itu nggak ngomongin Yahudi, ya, nggak ngomongin Yahudi. Yahudi itu etnis, Bang Rudi. Yahudi itu etnis, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang ateis. Nah, sekarang saya ajarkan kepada Bang Rudi terkait masalah Bene Israel sampai ke era postmodernisme yang dikenal sebagai Orthodox Judaism. Di era Abraham itu disebut sebagai Ivri. Abraham Avinu disebut sebagai Ivri. Saya ngomongin Judaism, bukan Yahudi gitu loh. Kalau Yahudi itu etnis, tapi kalau Judaism itu rananya sudah ke emunah. Emunah itu apa? Bahasa Ibrani. Artinya apa dalam bahasa Inggris? Faith. Faith artinya apa dalam bahasa Indonesia? Iman. Saya ngomongin Judaism. Kalau Judaism itu sudah pasti Yahudi. Tapi kalau Yahudi belum tentu Judaism. Makanya di eranya Abraham Avinu itu disebutnya sebagai Ivri. Habis dari eranya Abraham Avinu masuk ke eranya Moshe Rabbeinu disebut sebagai Bene Yisrael. Habis dari eranya Moshe Rabbeinu masuk ke pembuangan Babel disebut sebagai Yehudi. Itu kan pecah jadi dua Bang Rudi. Utara dan selatan. Habis dari eranya pembuangan Babel masuk ke era Bait Suci kedua, Second Temple. Di situ disebut sebagai Peruzim, orang-orang Farisi. Nah, di era postmodern ini dikenal sebagai Judaism. Jadi saya sedang ngomongin Judaism, bukan ngomongin etnis, gitu loh. Baginda Rasulullah dan Yesus Kristus itu ditolak sama kalangan Judaism. Itu realita yang harus Bang Rudi terima dan saya juga terima, gitu loh. Anda bisa tanya aja sama di Indonesia kan ada Rabi Yakob Baruk, ada Rabi Benyamin Meiser. Anda bisa tanya sama orang-orang Judaism, apakah orang Judaism menerima Yesus Kristus dan Baginda Rasulullah? Jawabannya mereka nggak menerima. Dan kita juga harus legowo. Kan gitu. Terus yang lagi terkait masalah penyalipan. Anda ngomong tadi seorang Bene Israel ketika menghujat nama Allah disalibkan. Ini Sanhedrin yang mana yang bikin peraturan kayak begitu? Kita tahu Torah Baruk Sine 613 mitzvot yang terdiri dari mispatim, hukim, dan aidot itu nggak pernah mengajarkan kalau bangsanya sendiri melanggar satu kesalahan disalib, nggak ada gitu loh. Jadi bedakan kultur budaya Jewish ya, kultur budaya Jewish, kultur budaya Bene Israel, kita dalam tanda petik
di era Second Temple, di mana dulu pernah diteruskan sama Ezra, Nehemia, itu kan yang meneruskan pembangunan Bait Suci kedua atau Bait Akmidas kedua, itu nggak ada gitu loh. Kalau orang melakukan Khilul Hashem, ya, Khilul Hashem itu kan penghujatan atas nama Hashem. Itu nggak ada ceritanya di salib. Pertama, kalau misal nih ada orang nyebutin kayak Bang Rudi tadi ngomong Yahweh, Yahweh itu nggak pernah ada ucapan tersebut dalam perspektif Judaism, nggak ada. Ketika ada seseorang melakukan Khilul Hashem, maka orang Jewish itu akan merobek jubahnya, kan jubahnya dirobek shred gini kan. Terus orang itu dirajam gitu loh. Jadi bukan ketika ada orang menghujat nama Hashem terus jadi salib, nggak ada. Salib itu hukuman yang dilakukan oleh kalangan Helenis gitu loh. Dan itu diterapkan di era Second Temple. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu dijajah sama kalangan Bene Edom. Nah, Bang Rudi harus tahu juga sejarah. Jangan dicampur adukan dengan ranah iman, nggak benar gitu loh. Dan ketika Anda ngomongin apakah Yesus disalib, apakah enggak lah, kita objektif aja gitu loh. Coba tanya sama kalangan Judaism, kenal nggak dengan yang bernama Yesua yang ada di dalam Perjanjian Baru? Dan kita tahu bangsa Israel itu mayoritasnya Judaism. Perhatikan loh, Judaism, gue nggak ngomongin Yahudi loh. Mayoritas bangsa Israel itu Judaism. Dan Anda bisa tanya sama kalangan Judaism, apakah engkau mengenal Yesua Hanotsri, Yesua yang dari Nazaret, itu disalibkan. Mereka tidak mengenal gitu loh. Tidak mengenal gitu loh. Apalagi narasinya di dalam PB Anda dituliskan Yesus dari Nazaret. Nah, ini akrobat teologi. Tadi suara putus sebentar. Lalu udah dengar. Nah, gue lanjut. Ya, gue lanjut. Ketika Pontius Pilatus menarasikan ada 3 bahasa ya, gue pakai yang Hebrew aja, gue pakai yang Hebrew. Ini kesalahan fatal dari New Testament. Di situ tertulis dalam bahasa Ibrani, Yesua Hanotsri Melek Hayayudim. Kalau diterjemahkan apa? Yesus orang apa? Orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini akrobat teologi yang dilakukan oleh penulis gospel. Pertanyaannya, sejak kapan ada kota bernama Nazaret di era Bait Suci kedua, di era Second Temple, kota Nazaret itu nggak ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin orang-orang Judaism mempercayai sebuah risalah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus disalib? Sementara realitanya, faktanya yang harus Bang Rudi terima, Bang Umar terima, baik Yesus Kristus, baik baginda Rasulullah itu ditolaknya sama orang Judaism. Nah, silakan. Oke, terima kasih Mar. Ya, mengenai kanon itu betul Mar ya, bahwa pada tahun dari tahun 550 memang sudah dimulai. Dan kanon kan berlangsung terus Mar. Bukan hanya 325 Mar. Aku mengatakan 325 itu kan pada saat itu memang ada ibaratnya untuk pengkanonan itu terakhir, oke lah. Kita rubah mulai dari tahun 150 sampai tahun 1500-an pun masih ada. Tergantung gerejanya, gereja mana, wilayah mana ya. Oke. Nah, Mar. Sampai titik ini kau tidak bisa mengaitkan ucapan orang Yahudi kepada Isa. Hanya kepada Yesus. Artinya benar bahwa Yahudi mengenal Yesus. Bahwa Jews mengenal Yesus. Titik. Tidak mengenal Isa, Mar. Pembuktian kita bahwa Isa adalah Yesus. Kan tidak terbukti. Mau apapun kau bilang, dari tadi belum ada di telingaku kau mengatakan, Rambang ini mengatakan bahwa ini adalah Isa. Enggak ada. Kau tidak ada juga mengatakan, wah bahwa Jews juga mengakui Isa. Enggak ada. Berarti kau harus menambah satu lagi. Bahwa Isa tidak dikenal oleh Jews. Selesai. Dan jangan kau bilang orang Jews tidak ada yang mengaku Yesus. Ada. Kau baca, makanya aku bilang kami tidak bisa terlepas dari Bible. Karena di Bible itu dijelaskan ada orang Farisi yang akhirnya mengikut Yesus. Kan Jews dia itu. Saya tidak mengerti apakah dia keluar dari situ. Dan 12 murid tetap mengaku Jews. Tidak pernah mereka mengaku agama lain karena belum ada keyakinan lain pada masa itu.
Apalagi mengaku Islam. Kau bilang Islam, mana ada orang itu mengenal Islam pada masa itu. Islam itu ada tahun 610. 610 pun belum langsung menjadi Islam. Karena waktu itu Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril. Kan masih bergejolak hatinya. Siapa yang menemui aku? Nah, ini harus kau pahami, Mar. Makanya aku bilang kau tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Sampai detik ini belum pernah ku dengar dari katamu satu kata pun bahwa Isa adalah ya Yesua itu. Kalau itu bisa kau buktikan, oke, kita anggap orangnya sama. Meskipun latar belakangnya berbeda. Bahkan disalib, aku bilang 3 bahasa dibuat itu. Kamu bilang akrobat. Bagaimana kau bisa mengatakan akrobat? Sementara konsepnya saat itu memang Yesus tidak mau menjadi Raja Yahudi. Itu kan olok-olokan dari Romawi. Karena dia mengaku dia seorang raja. Ketika dia, Pak, jika kau raja, lepaskanlah dirimu. Makanya aku bilang, kami tidak bisa melepaskan dari Bible. Itu harus kau pahami, Mar. Kenapa tidak ada dikatakan di situ Isa? Karena Isa memang belum ada, Mar. Pahami dulu. Jikalau benar Allah SWT itu ada, maka sudah pasti Isa akan ditulis di situ. Itulah hebatnya orang Kristen dan Bible itu. Dibuatlah itu. Bagaimana orang mengarang itu, Mar? Kalau kau bilang asal-asal. Bagaimana bisa di situ dikatakan Herodes Pilatus itu menuliskan 3 kalimat itu dalam berbahasa-bahasa itu? Tujuannya apa? Biar nanti tidak bisa diklaim oleh orang apapun. Kalau ada nama di luar itu klaim. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka Isa yang mana Isa? Mana ada di dalam 3 kalimat itu? Kau aja jujur. Ada nggak Isa? Nggak ada kan? Memang nggak ada, Mar. Isa itu lahir 610. Setelah Muhammad menjadi Rasul, datanglah wahyu, barulah muncul nama Isa. Mau rabi manapun kau ambil, mereka tidak kenal Isa. Sampai hari ini tidak kenal Isa. Yang lahir pada masa itu ya, Mar, ya. Kalau sekarang bisa aja kita wangi seorang rabi untuk mengatakan ini dan itu bisa. Zaman sekarang kan Tuhannya uang. Banyak hal bisa dilakukan oleh uang, Mar. Tapi kalau catatan sejarah, gak bisa kau bohongi, Mar. Tempat kelahiran Yesus itu bukan di bawah pohon korma, yang di sampingnya ada sungai. Makanya aku bilang kita harus melihat fakta sejarah, Mar. Tidak cukup hanya tulisan Mar. Satu yang perlu kau ketahui, Mar. Makanya aku bilang sama kawan-kawan, kalau berdiskusi sama pendebat Muslim, jangan kau terima ulasan-ulasan dari kitab manapun. Kenapa? Jangankan hanya kitab itu, penafsir bisa menambahi ucapan Allah SWT, bisa mengurangi ucapan Allah SWT. Ngapain hanya cari kitab-kitab yang bertentangan dengan Kristen? Banyak. Makanya aku bilang kalau aku ngambil Syiah, terima nggak? Kau nggak terima kau. Sejak kapan ini? Ini kitab Syiah loh. Ini mereka masih hari ini mengaku Islam, sholatnya sama, ininya sama, semuanya sama. Apalagi kalau ku bawa Ahmadiyah yang benar mengatakan Isa disalib, hanya saja tidak mati, diturunkan, dimasukkan kubur, dia keluar pergi ke Kashmir, India. Jadi harus kau pahami nih, Mar. Isa itu adanya tahun 610 sampai 633 baru ada. Sebelum itu tidak ada Isa. Apa faktanya? Pergi kau ke Israel. Aku memang belum pernah ke Israel, jujur saja. Meskipun kemarin ditawari karena saya belum siap, saya nggak berangkat. Itu ada masih tempat kelahiran Yesus Kristus. Al-Quran menjelaskan kelahiran Nabi Isa itu di bawah pohon korma yang di sampingnya ada sungai. Setelah saya lihat orang-orang yang pergi ke Yerusalem itu, ke Israel itu, saya tidak melihat di situ ada sungai. Dan tidak pernah tercatat di situ di tempat itu tumbuh pohon kurma. Gak ada itu. Makanya harus legowo komar. Untuk mengalahkan kalian sudah kubilang sejarah dan arkeologi sama silsilah. Kalian nggak bisa bantai itu. Kalau hanya ngambil kutip-kutip buku kalian hebat orangnya. Fakta sejarah kau lihat, Mar. Ada nggak kau lihat di tempat kelahiran Yesus yang sekarang ini orang mengenal Isa? Gak ada. Ada nggak?
Gak ada. Ada nggak di tempat kelahiran Yesus itu? Sampingnya sungai, ada pohon kurma. Oke, pohon kurmanya sudah hilang. Sungainya kemana? Hilang juga. Karena Al-Quran menjelaskan letak geografisnya. Nah, di tempat kelahiran Yesus yang sekarang, boleh kau lihat lintang utara, lintang selatan. Apakah itu di timur Baitul Maqdis? Kau lihat peta, di timur Baitul Maqdis tidak tempatnya itu. Karena Al-Quran menjelaskan, maka Maryam pergi ke timur Baitul Maqdis. Itu juga jangan, tak boleh kau abaikan. Hanya untuk membuktikan Isa adalah Yesus, hanya kau mengambil dari translate nama. Enggak bisa, Mar. Kalau hanya translate nama, siapa itu pun bisa kita anggap Yesus itu. Ada di sini orang. Atau kita kasih aja namanya. Oh, kalau dalam bahasa Batak, Tete Manise lah kalau di dalam bahasa Ambon. Sama enggak Yesus dengan Tete Manise? Secara bahasa sama. Dan kalau mereka mengatakan tempat lahirnya sama seperti di Bible itu sama orangnya. Tapi coba bilang Tete Manise lahir di Ambon, Maluku. Enggak sama itu, Mar. Jangan kau paksakan. Terus kau merujuk kepada teks. Teks asli. Semua teks asli yang kau jelaskan tidak ada merujuk kepada Tete Manise. Lantas apa dasar kau bicara Isa sama dengan Yesus? Tidak ada kan? Kecuali kau mampu mengatakan, ya pada zaman itu Yesus ini ditafsirkan jadi Isa. Karena pada saat itu sudah ada orang Arab. Aduh, Isa belum dikenal tahun itu, Mar. Tidak usah kau bohong-bohong lah. Kita kan membuktikan Yesus sama dengan Isa, bukan kita membuktikan orang Jewish menerima atau tidak. Mau dia menerima, mau tidak urusan dia. Sekarang sama enggak Isa dengan Yesus? Bisa enggak kau buktikan? Aku sudah bisa kau buktikan. Tempat kelahirannya sekarang, Yahudi pun tidak pernah menolak itu tempat kelahiran Yesus. Kalau Yahudi menolak, tentu dia dibubarkan. Bubar. Bukan di sini Yesus lahir. Enggak ada kota namanya Bethlehem. Kan di Bethlehem Yesus lahir. Nazaret kau bilang mungkin itu provinsinya atau kabupatennya kalau zaman sekarang. Kecamatannya itu Bethlehem. Ya, Mar. Oh, Yesus bukan di sini lahir, di bawah pohon korma di Sanono. Enggak pernah ku dengar sampai hari ini Yahudi menolak itu. Dan tidak pernah ku dengar Yahudi menolak Sungai Yordan sebagai tempat pembaptisan Yesus. Zeus itu ada enggak menolak? Enggak ada. Dan tidak pernah ku dengar Zeus itu mengatakan ya betul bahwa Yesus ini pernah ke Baitul Maqdis. Itu coba dulu kau terangkan. Bagaimana kau bisa mengatakan Bait Allah kedua itu menjadi Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa? Dari mana jalan logika kau, Mar? Makanya sekali-sekali untuk membuktikan sejarah Islam kan kau lemah. Kau baca tafsir Ibnu Katsir. Yang mau menyalibkan Isa itu adalah Raja Damaskus. Apa urusannya dengan Herodes? Apa urusannya dengan Pilatus? Mereka itu bukan Raja Damaskus, tapi Raja Roma. Dibawa kekaisaran Roma, sorry. Masa itu aja kau sulit menangkap, Mar? Kau harus kau paksakan Isa adalah Yesus? Apa membuat kalian tidak rela Isa itu bukan Yesus? Kenapa harus Yesus? Isa itu ada tahun 610. Sebelum itu Isa nggak pernah ada. Karena tempat lahirnya saja berbeda, Mar. Itu namanya arkeologi. Biar kau tahu. Baru catatan sejarah Islam kau baca aja Ibnu Katsir itu tidak pernah bertentangan dengan dia bukan Sunni, bukan Syiah, tapi betul-betul tafsir Quran itu dan diakui oleh Sunni. Diakui oleh Syiah, saya nggak tahu ya, kayaknya diakui juga. Karena dalam semua tafsir ada Ibnu Katsir. Pernah nggak kau baca, Mat? Sekali-sekali kau baca, biar kau urutan sejarah. Biar kau jangan ngotot bahwa Isa adalah Yesus. Kubacakan sama kau ya. Bentar, Mat. Kau tadi bicara, aku dengar. Biar jelas sama kau, Mat ya. Ibnu Katsir ku bawa, Mat. Ibnu Katsir ini belum ada seorang pun mencela dia ini. Atau mengata-ngata dia, oh ini tafsirnya asal-asal ini. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Di masa itu,
Raja Damaskus adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka Yahudi itu sampai kepada raja tersebut lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai. Kalau kau bilang lawak-lawakan, ini lebih lawak lagi, Mar. Tadi kan kau mengatakan lawak-lawakan. Bahwa di dalam Injil tertulis di salib itu bahasa Arab. Ini lebih lawak lagi, Mar. Isa itu memang orang Arab. Bukan orang keturunan Israel. Karena ini Raja Damaskus. Dan dikatakan di sini bahwa dia sering di Baitul Maqdis. Apa pada saat itu Baitul Maqdis sudah ada, Mar? Jujur kau menjawab, Mar. Apa itu bait Allah yang kedua? Baitul Maqdis namanya. Kau cari literatur Jewish. Kalau ada itu, kupingku ini kau potong. Karena tata letaknya aja tidak sama dengan tata letaknya bait Allah orang Israel. Ada ruang maha kudus dan sebagainya. Mana ada di Baitul Maqdis seperti itu? Mana ada mesbah di Baitul Maqdis? Aduh, baterai kuda low, Mar. Oke, Mar, kau penutup, Mar. Tidak apa-apa. Silakan, baterai kuda low. Jangan lama-lama, silakan. Iya, jangan dicas lah. Belum 2 jam ini. Tidak, nanti bunyi. Gitu. Oh, iya. Kok kau aja penutup, nggak apa-apa. Silakan, Mar. Kita kan tidak cari kalah RR. menang. Kita kan pembuktian aja. Silakan. Iya. Buktikan Isa adalah Yesus. Ya, jangan lari kemana-mana. Ya, gua kan belum menyentuh sisi teologis, Bang Rudi. Saya masih sekedar dalam konteks transliterasi. Itu yang pertama. Jadi kalau Isa bukan Yesus, tunjukkan aja di mana dalam Textus Receptus ada nama Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, Baitul Maqdis di sini Bang Rudi gagal paham, ya kan? Baitul Maqdis itu area dari Haikal Solomon. Nah, itu yang pertama. Ini gua ngomongin ini. Terpaksa gua ngomongin konflik Israel Palestina kan gitu ya. Jadi Baitul Maqdis itu sebenarnya area dari Haikal Sulaiman kan gitu. Kenapa ada masjid itu? Dulu di era Sayyidina Umar bin Khattab, itu Sayyidina Umar bin Khattab yang merebut kan gitu. Nah, di area Baitul Maqdis, ya kan, disitulah nanti akan dibangun Bait Akmidas ketiga. Nah, ini Bang Rudi yang paham nih. Kenapa kalangan jangan dipotong nyala. Bateraiku udah mau habis. Nanti kau baca dulu tafsir Ibnu Katsir biar kau paham. Dibuat di sini Baitul Maqdis belum nantinya lah. Sambil dicasnya lah, sambil dicas. Di dalam Baitul Maqdis itu, Mar, itu sudah berupa bangunan. Lah iya gue cerita ini nih. Loh. Baitul Maqdis itu area Bang Rudi di mana di situ itu tempatnya Haikal Sulaiman. Tahu nggak kalau dalam Hebrew bait Allah yang dibangun pertama kali itu di Raja Salomo. Terus di era Bait Suci kedua kalangannya Esra, Nehemia itu yang membangun. Nah, di eranya Sayyidina Umar bin Khattab kan tahun 70 Masehi, Bait Suci kedua hancur tuh. Rata jadi tanah. Terus di era Sayyidina Umar bin Khattab direbutnya itu gitu loh. Bahkan di dalam piagam Al-Kazam, gua ngomongin itu di dalam piagam Al-Kazam, tanah itu sudah menjadi wakafnya umat Islam. Nah, Baitul Maqdis itu area nanti akan dibangun bait suci ketiga di dalam perspektifnya Judaism. Itu loh, nah, makanya kenapa Islam? Loh, kalau perspektif Islam di situ Baitul Maqdis sudah berdiri kan masjid itu. Sebentar, jangan dipotong dulu. Realitanya di era Sayyidina Umar. Sedikit lagi. Iyalah, sabar 2 menit. Di era Sayyidina Umar bin Khattab sampai sekarang itu sudah menjadi wakaf bagi umat Islam. Makanya kenapa tentara Israel selalu menjaga itu, area Masjidil Aqsa itu selalu dijaga. Kenapa kok tentara Israel itu nggak menjaga makam Kados, nggak menjaga Via Dolorosa? Karena nggak penting bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu mayoritasnya Judaism, bos, bukan Kristen, gitu loh. Oke, udah selesai, udah itu aja. Oke, makasih ya Maria.
Ya, nanti Ada malam lagi baterai ya. bunyi-bunyi dah. Kawan-kawan, terima kasih kepada Umar. Kami tidak cari kalah menang. Kalian yang menilai ya. Mohon izin Mar, maaf ya Mar. Nanti Siap, kita siap, lanjutkan siap. lagi ya. Bateraiku sudah low ini. Ya. Baterai low katanya. Ya. Sampai jumpa Mar. Gimana cara matikannya nih? Kawan-kawan.